Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali bersama dengan Gereja Pantai Kosta Indonesia Jemaat Villa Melatimas, bersama dengan Cornelius Abraham, Gembala Sidang yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-19, kita baca ayat yang ke-29. Kitab Kejadian pasal 19 ayat yang ke-29 tertulis demikian. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ketika Allah atas perintah daripada Bapa, dua malaikat yang ada pergi ke Sodom dan Gomora dan menunggang balikan kota-kota di lembah Yordan itu, maka ketika sebelum dia Allah Anak dan Allah Roh Kudus dari Tritunggal Allah Bapa tetap bersama dengan Abraham, dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus masuk ke dalam kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota itu, maka Allah ingat akan Abraham. Saudara kasih Tuhan, Allah ingat akan Abraham. Bukan karena Abraham ada di kota-kota itu, tetapi karena doa-doa daripada Abraham. Sehingga melalui doa-doa yang disampaikan oleh Abraham untuk keluarga Lot, maka Allah menyatakan firman Tuhan mengeluarkan Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Saudara kasih Tuhan, banyak kali kita berdoa dan berdoa. Saudaraku, banyak kali juga secara langsung atau tidak langsung, kita tahu atau tidak tahu, kita lihat atau tidak kita lihat, kita sadar atau kita tidak sadar. Banyak kali doa-doa yang kita panjatkan kepada mereka, kepada Allah, untuk mereka, orang-orang yang kita sebutkan, saudaraku. Kita tidak tahu bagaimana pekerjaan Allah, karya Allah. Tetapi yang kita boleh lihat adalah mereka ada sebagaimana mereka ada. Mereka tetap di dalam Tuhan sebagaimana mereka tetap di dalam Tuhan. Mereka tetap berjalan dalam segala pemeliharaan Tuhan. Mereka tetap dalam lindungan Tuhan. Mereka tetap dalam kondisi seperti apa yang kita doakan. Nah, doa ini disampaikan oleh Abraham dalam pasalnya yang ke-18. Pasalnya yang ke-18, kalau kita membaca mulai ayatnya yang ke-16, kita dapatkan di sana bahwa Abraham datang kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Tadi saya katakan bahwa ada 3 malaikat yang datang kepada Abraham, dan yang 2 diutus untuk pergi ke lembah Yordan memusnahkan atau menunggang balikan kota-kota di lembah Yordan itu. Tetapi yang satu adalah Allah Bapa tetap bersama dengan Abraham. Dan disitulah Abraham dengan memberanikan diri melalui satu hubungan yang erat dengan Tritunggal Allah itu, maka dia tawar-menawar kepada Tuhan. Pasal 18 dengan perikop, Allah mengulangi dalam ayat yang ke-16, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Sekali lagi, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saudara kasih Tuhan, Allah Bapa tadinya tidak mau memberitahukan apa yang akan dikerjakannya untuk menunggang balikan kota-kota di lembah Yordan itu. Saudaraku, tetapi kita lihat di sini, Allah itu tetap kasih adanya, dan dia tidak pernah menyembunyikan apapun yang dia akan lakukan untuk orang-orang yang akan menerima penghukuman. Tetapi saudara kasih Tuhan, kalau pada waktu itu Abraham tidak beranikan diri, saudaraku, berdoa untuk berapa orang yang bisa diselamatkan, yang bisa diluputkan dari penghukuman Allah itu, maka saudaraku, keluarga Lot tidak akan selamat. Tetapi melalui doa daripada Abraham, tawar-menawar kepada Tuhan, maka kita dapatkan bahwa Allah, saudaraku, mengeluarkan Lot dari kota-kota di lembah Yordan itu
yang ditunggang balikan oleh Tuhan. Tawar-menawar Abraham saudara Tuhan dimulai daripada ayatnya yang ke-24. Abraham mengajukan 50 orang. Tuhan bilang, kalau ada 50 orang, aku tidak akan menghukum. Lalu dalam ayat yang ke-27, turun saudaraku 45. Allah pun mengeluarkan kata yang sama, kalau ada 45, aku tidak akan menghukum. Ayat 29 saudaraku, turun lagi 40. Ayat yang ke-30 turun 30. Ayat yang ke-31 turun 20. Sampai ayat yang ke-32, Abraham menurunkan saudaraku angka atau jumlah daripada orang-orang yang ada percaya kepada Tuhan. Saudaraku, sampai 10. Tapi Tuhan berkata, kalau sampai ada 10 pun, aku tidak akan menghukum kota itu. Kenyataan saudaraku, tidak ada 10. Saudaraku, ada Lot, istrinya, kedua anak perempuannya, dan kedua calon mantunya. Saudaraku, kedua calon mantunya menertawakan ketika Lot menyampaikan bahwa Allah akan menghukum kota ini. Saudaraku, dan istrinya saudara kasih Tuhan menjadi tiang garam. Berarti saudara kasih Tuhan dari 6 orang itu hanya 3 yang diselamatkan, saudara, keluar dari kota itu. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan firman Allah renungan pada pagi hari ini adalah bahwa tetaplah berdoa. Doakan orang-orang yang kita rindukan untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan menjamah. Siapapun adanya dia, saudaraku. Bagaimanapun saudaraku kasih Tuhan, kondisi tingkah laku saudaraku segala satunya, percayalah saudaraku. Kalau Abraham diingat oleh Tuhan dan Lot dikeluarkannya dari kota-kota itu, maka percayalah bahwa Allah pun selalu mengingat kita akan doa-doa kita, akan nama-nama yang kita sebutkan, akan orang-orang yang kita doakan. Saudaraku, percayalah saudara. Pada waktunya Tuhan, Dia akan bekerja dan Dia akan berkarya dan kita akan melihat saudaraku. Sebagaimana tadi saya katakan, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar saudaraku, kita boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja menjawab doa kita. Dalam nama Yesus kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali hamba-Mu datang padamu. Berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, ajarlah kami untuk tetap berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk terus berjuang. Ajarlah kami Tuhan untuk terus mendoakan. Dan diajarlah Tuhan kami untuk tetap teguh Tuhan, bertekun Tuhan, tidak jemu-jemu berdoa. Karena kami tahu Tuhan Yesus sebagaimana Abraham diingat oleh Tuhan. Karena doa-doanya maka Lot Tuhan diselamatkan dan keluarganya. Mari Tuhan tolong kami semua yang ada. Tuhan berkati kami semua yang ada. Tuhan sertai kami semua yang ada. Dan hamba-Mu yakin dan percaya Tuhan, pada saat ini banyak umat-umat-Mu yang sedang mendoakan, sedang berdoa dan sedang mendoakan. Mari Tuhan saling mendoakan dan saling Tuhan Yesus menguatkan. Mari Tuhan tolong semuanya. Ingat kami semua Tuhan. Ingat kawanan domba-Mu. Ingat Tuhan penggembalaan domba-domba-Mu. Mari Tuhan tolong semuanya. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demikian pula Tuhan Yesus, Tuhan tolong juga umat-umat-Mu dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang minggu ini. Baik ketika mereka melakukan segala usaha mereka, pekerjaan mereka, posisi kedudukan jabatan mereka. Baik ketika mereka memulai perjalanan mereka, baik Tuhan anak-anak-Mu yang sekolah maupun yang kuliah, ataupun mungkin masih libur Tuhan. Mari Tuhan tolong semuanya, Tuhan sertai dan Tuhan berkati dan Tuhan lindungi dan Tuhan kuasai. Basuh mereka Tuhan yang sakit dengan bilur muru dan Tuhan yang sudah sembuhkan Tuhan pulihkan dengan kekuatan kesehatan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.